Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Lutfi Aldri Permana dengan nomor induk mahasiswa 1205011415. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Teknik Informatika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai regresi linear sederhana dan koefisien relasi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Siti Ramadhani, SPD MKom. Baik, langsung kita masuk kepada materinya. Regresi linear sederhana atau simple linear regression. Oke. Nah, pengertian dari regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana merupakan metode pada statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebabnya yaitu X terhadap variabel akibatnya yaitu Y. Oke. Nah, apa fungsi dari regresi linear sederhana atau SLR ini? Nah, fungsinya merupakan digunakan pada statistik dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitasnya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya yaitu di sini telah saya lampirkan model persamaan regresi linear sederhana, yaitu seperti berikut. Nah, Y melambangkan untuk Y merupakan variabel ya. Dan kemudian Y sama dengan A tambah BX. Nah, ini merupakan persamaan. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung A dan B ini? Nah, di sini telah saya lampirkan. Di mana keterangannya juga telah cukup jelas ya. Oke. Masuk pada koefisien relasi. Nah, koefisien relasi ini berfungsi sebagai koefisien penentu atau yang disebut dengan determinasi yang menentukan seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varian dari variabel terikatnya dalam hubungannya dengan regresi. Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya yaitu R. Nah, kalau kita ingat R itu merupakan korelasi persen. Jadi cukup mengkuadratkan korelasi persen begitu. Dan untuk penjabaran rumusnya seperti ini. Sekarang kita masuk pada implementasi regresi linear sederhana dan koefisien relasi pada Microsoft Excel. Oke, lanjut. Oke, di sini kita telah masuk kepada Excel. Oke, di sini telah saya lampirkan data berupa hasil pretest dan post-test, yang dimana data ini pernah kita lakukan pencarian korelasi persen sebelumnya. Oke, di sini kita akan mencari regresi linear sederhananya. Oke, yang pertama kita mencari secara manual terlebih dahulu, seperti biasa. Oke, nah kita perhatikan rumus. Di sini terdapat sigma Y ya, maka tentunya kita jumlahkan sigma Y terlebih dahulu. Oke. Untuk cara yang lebih gampangnya, nah di sini kita lihat polanya, semuanya tentunya dijumlahkan ya. 1, 2, 3, 4 ini semuanya dijumlahkan. Oleh karena itu, untuk lebih mempercepat, kita ketik rumus di sini lalu nanti kita tarik sampai ke ujung begitu. Oke, caranya seperti ini. Sama dengan untuk rumus penjumlahan satu kolom yaitu sum, kemudian tab, kemudian kita seleksi satu kolom variabel X ini, kemudian kita enter. Nah, untuk dapat menghitung semua jumlah ini masing-masing kolom dapat kita tarik sampai ke ujung. Cukup seperti ini. Nah, di sini masih 0 karena datanya belum kita hitung ya. Oke. Selanjutnya kita menghitung untuk XY ini yang
nanti akan kita masukkan ke dalam rumus. XY yaitu perkalian antara variabel X dengan variabel Y. Oke. Untuk menghitung rumusnya kita gunakan sama dengan X ditambah Y. Oke, kemudian kita tekan enter. Otomatis akan menjumlahkan. Oke, kemudian kita tarik sampai hingga akhir. Nah, kemudian langsung terjumlahkan. Oke, sama seperti ini yaitu variabel X yang dikuadratkan. Untuk menghitungnya yaitu sama dengan kemudian kita seleksi X, kemudian kita kuadratkan. Caranya yaitu seperti ini, sama seperti yang ini ya, ada tanda petik lancip ke atas, kemudian 2 sebagai pangkat 2 ya. Oke, kemudian kita enterkan, maka didapatkan hasilnya. Kemudian kita tarik sampai ke bawah. Nah, otomatis akan terjumlahkan sendiri. Oke. Kemudian kita masukkan ke dalam untuk menghitung variabel A-nya. Oke, mari kita hitung variabel A. Caranya yaitu sama dengan kemudian kita seleksi. Oh ya, ini karena diutamakan perkalian dulu baru pengurangan, jadi kita buka kurung dulu. Kemudian kita seleksi hasil penjumlahan dari variabel Y. Ya. Oke. Kemudian kita kali pada Excel disimbolkan dengan bintang, dikali dengan variabel X yang dikuadratkan. Nah, variabel X yang dikuadratkan jumlahnya yaitu yang ini ya. Nah, kemudian kita tutup kurung, lalu kurang lagi, kemudian hasil penjumlahan dari variabel X. Nah, kemudian kita kalikan dengan XY, jumlah dari XY yaitu ini ya. Oke, di sini kita simbol kalian, kemudian kita seleksi sigma XY, tutup kurung, lalu per ya. Kalau tanda per itu disimbolkan dengan garis miring. Nah, kemudian N kita tahu bahwa N-nya 28, jadi langsung kita tulis saja 28. N-nya 28, kemudian kita kalikan dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat kita kalikan terlebih dahulu kali sigma X kuadrat. Kita seleksi lagi sigma X kuadratnya, kemudian dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Ingat, ini sigma X yang dikuadratkan. Maka caranya yaitu seperti ini, kita klik jumlah X-nya terlebih dahulu, kemudian baru kita kuadratkan. Kemudian setelah oke, kita periksa sedikit. Oke, sudah benar, maka kita tekan enter. Oke, setelah saya cek ternyata di sini terdapat kesalahan saya pribadi, maaf. Oke, B4 dikali C4 ya, yang tadi B4 ditambah C4, maka hasilnya tidak beraturan. Oke, kemudian kita enterkan, kita dapatkan hasilnya, kemudian kita tarik hingga bawah. Oke, kemudian kita ulang lagi dari awal ini sepertinya. Oke, ini kita ulang dari awal saja. Oke,
buka kurung, maka didapatkan hasil 4905,56 sekian. Oke, hanya sama dengan segitu. Oke, kemudian kita lanjut untuk yang B. Nah, B. Oke, B sama dengan 28 dikali, bentar, membuka kurung terlebih dahulu, 28 dikali sigma XY, kemudian dikurang sigma X dikali sigma Y, tutup kurung, bagi N 28. Oh ya, sebelumnya buka kurung terlebih dahulu, menandakan pemisah antara penyebut dan pembilang ya, dikali sigma X kuadrat, sigma X, kemudian kita kuadratkan. Oke, sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Oh maaf, ini kesalahan, sigma X kuadrat ya, salah. Sigma X kuadrat yang ini, kemudian baru dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan, sigma X yang dikuadratkan, tutup kurung. Oke, sudah benar seharusnya. Lalu kita tekan enter, tadi dapatkan hasil 0,315 sekian. Kemudian kita hitung korelasi persennya sama seperti sebelumnya menggunakan rumus Pearson. Kemudian kita tab, kemudian kita seleksi variabel pertamanya seluruhnya, kemudian ini titik koma ya, kita tekan titik koma, kemudian kita seleksi variabel Y seluruhnya, lalu tekan enter. Nah, kemudian untuk mengkuadratkannya dilakukan sama dengan, kemudian kita klik ini, kemudian kita kuadratkan. Oke, kita dapatkan hasil 0,04439 sekian. Oke, di sini kita telah berhasil menghitung secara manual ya, menghitung variabel A, B, dan koefisien relasinya. Oke, lalu kita masukkan ke dalam, persamaan regresi linear. Caranya cukup seperti ini saja, gampang. Ini dia model persamaan regresi linear sederhana dari data pretest dan posttest ini. Itu ya sama dengan 4905,566 sekian ditambah dengan 0,315 sekian X. Oke. Kemudian ada cara cepat untuk menghitung model persamaan regresi linear sederhana ini. Caranya seperti ini. Menggunakan kita akan menggunakan sketcher ini nanti. Oke, langkah pertama yaitu kita seleksi dulu variabel pertamanya seluruhnya, kemudian kita seleksi juga variabel kedua, lalu kita klik sketcher ini yang pertama saja. Nah, kemudian untuk memunculkan persamaannya kita pilih ke quick layout ini, oke. Lalu untuk memunculkan persamaannya kita pilih quick layout ini, kemudian yang ke-9, layout yang 9 yang ada logo efeknya ini. Nah, otomatis muncul seperti itu kan. Dan untuk
Persamaan regresi linearnya sekitar terang seperti ini. Oke, kita bandingkan ya, 0,3153 dan 4905 dan 0,04444. Oke, sama ya. Oke. Oke, setelah berhasil menghitung regresi linear sederhananya dan koefisien relasi, dan telah kita lakukan juga pembuatan grafiknya menggunakan Excel tadi ya, fitur dari Excel. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.